Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Dila Putri dari kelas 1 KIC. Nomor induk mahasiswa 062040422359. Di sini saya akan sedikit mengulang tentang beberapa materi yang telah kami pelajari selama pembelajaran jarak jauh ini. Di sini saya akan mengambil satu poin materi, yaitu materi tentang kecelakaan kerja, yang sebenarnya kami telah mempelajari 5 materi. Yang pertama itu kami telah belajar K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, kami telah mempelajari mekanisme penyelesaian kasus PAK atau penyakit akibat kerja. Yang ketiga, kami juga sudah mempelajari tentang penyebab kecelakaan kerja. Di sini saya akan mengulasnya sedikit dan mengulangi kembali agar teringat. Terus yang keempat itu pernah mempelajari tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Yang kelima adalah mempelajari macam-macam alat pelindung diri. Di sini saya membahas tentang kecelakaan kerja. Dimulai dari pengertian. Kecelakaan kerja adalah suatu peristiwa yang tidak diinginkan serta tidak diduga sebelumnya yang bisa memunculkan korban manusia serta atau harta benda. Jadi di sini kecelakaan kerja itu bisa menimbulkan suatu kerugian bagi manusia dengan cara apapun, bisa dengan cara harta benda ataupun yang lainnya. Di sini saya menaruh jenis-jenis kecelakaan kerja itu ada 3. Yang pertama ada asiden. Asiden itu kejadian yang tidak diharapkan dan memunculkan kerugian. Jadi asiden itu benar-benar kecelakaan kerja murni, full kecelakaan kerja. Lalu di situ ada juga insiden. Insiden sering kita dengar di luaran sana. Insiden itu adalah memang kejadian yang tidak diharapkan, namun belum memunculkan kerugian. Misalnya mungkin hanya kecelakaan ringan gitu ya, hanya menimbulkan maksudnya itu kayak hanya diri kita sendiri, berdampak pada diri sendiri, tidak berdampak pada kerugian harta benda ataupun yang lainnya. Terus yang ketiga ada jenis yang namanya nermis. Nermis itu hampir terjadinya asiden ataupun insiden. Jadi dia belum terjadi tapi hampir gitu. Lalu di sini saya menyimpulkan bahwa dasar hukum kecelakaan kerja. Dasar hukum yang pertama pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang nomor 2, saya di situ menuliskan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Lalu yang ketiga, dasar hukum kecelakaan kerja ini terdapat pada Permenaker atau Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ya, nomor 26 tahun 2015 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi peserta penerima upah. Oke, selanjutnya ini ada penyebab kecelakaan kerja. Penyebabnya itu sebenarnya ada 3 faktor. Di sini saya menyimpulkan bahwa 3 faktor itu ada faktor manusia, faktor lingkungan, lalu ada faktor peralatan. Penyebab kecelakaan kerja itu pada faktor manusia banyak penyebabnya. Karena itu asalnya dari manusia, artinya itu adalah faktor internal atau dari dalam. Di situ saya menuliskan bahwa faktor manusia yaitu kecerobohan. Kecerobohan itu bisa menimbulkan dampak yang negatif. Terkadang para pekerja tidak memperhatikan hal-hal sepele, padahal itulah sebenarnya tolak ukur bahwa kita telah melakukan kecerobohan. Lalu yang kedua, menyepelekan pekerjaan. Sebenarnya terjadi banyak juga di luaran sana para pekerja yang menyepelekan pekerjaannya. Dalam artian karena mereka sudah bekerja di perusahaan itu misalnya 10 tahun. Lalu pasti setiap manusia itu kalau sudah terlalu lama, terlalu sering, pasti ada yang namanya kejenuhan. Nah, dari jenuh itulah lalu
si manusia ini nih seperti menyepelekan seperti itu. Pekerja ini menyepelekan kerjaannya karena menurut dia sudah biasa gitu ya. Sudah 10 tahun saya bekerja, saya sudah 10 tahun bekerja melakukan ini, jadi itu hal yang mudah gitu. Dia sebenarnya tidak apa untuk mempermudah mindset kita itu di setel untuk setiap melakukan sesuatu itu mudah, tapi jangan sampai kita ke dalam konteks menyepelekan. Lalu yang ketiga itu adalah kurangnya pengetahuan mengenai K3. Nah, menurut saya pengetahuan ini harusnya adalah langkah awal dari bagaimana bahkan sebelum pekerja itu diterima di suatu perusahaan. Harusnya si pekerja itu sudah disuguhi materi-materi tentang pengetahuan mengenai K3. Lalu di situ tidak mengenakan APD pada tempatnya. Karena sedikit banyak APD itu sangat membantu, sangat menolong. Apalagi untuk suasana COVID seperti ini, untuk para pekerja rumah sakit ataupun para pekerja kesehatan, menurut saya APD harus selalu dipakai. Karena kita mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu kita lanjut. Oke, di sini ada faktor lingkungan. Ini yang saya maksud ini faktor lingkungan itu adalah lingkungan sekitaran tempat kerja ya, sekitaran tempat kerja kita. Di situ saya menuliskan kesalahan desain tempat. Terkadang ini adalah hal yang sepele, menurut saya juga sepele, tapi sebenarnya ini penting. Apalagi misalnya pemilik perusahaan tidak memperhatikan ini, itu bisa berdampak lebih kuat lagi dampaknya, lebih buruk lagi. Misalnya pekerjaan kita ini adalah bidang kesehatan, lalu desainnya itu kayak seperti kita tuh bekerja di konstruksi. Nah, lalu itu menurut saya sangat berbeda. Jadi terkadang desain tempat itu hal yang kecil, hal yang sepele, tapi harus tetap diperhatikan. Lalu di sini lokasi tidak sesuai dengan bidang yang dikerjakan. Kenapa saya menuliskan lokasi tidak sesuai dengan bidang yang dikerjakan? Karena zaman sekarang masih banyak perusahaan-perusahaan yang maksudnya itu bertempat di suasana yang tidak sesuai gitu, yang tidak sesuai dengan bidang yang dikerjakannya gitu. Lalu di situ saya menuliskan juga kebisingan. Nah, ini sudah pasti karena terkadang kita kalau lagi belajar saja kalau bising terkadang tidak fokus, apalagi orang yang melakukan pekerjaan itu kan termasuk juga kegiatan kita. Lalu apabila terjadi kebisingan, pasti kita sudah tidak sinkron lagi antara tangan, telinga, dan mata kita sudah tidak sinkron dan sudah tidak fokus lagi. Lalu itulah faktor akan terjadinya kecelakaan kerja. Tolak ukurnya di situ. Lalu saya menuliskan juga suhu udara. Suhu udara ini dibilang penting, tidak penting, dibilang tidak penting tapi penting. Tapi saya cari-cari searching di Google karena memang ternyata penting. Suhu udara ini juga berpengaruh. Karena enggak semua dari kita ini, para pekerja-pekerja itu yang senang di kedinginan, senang di kepanasan gitu ya. Tidak semuanya tuh cocok pada suhu yang ada gitu. Jadi perusahaan di sini diharapkan untuk lebih memperhatikan baik itu suhu ataupun hal-hal kecil lainnya. Di situ juga ada kurangnya penerangan. Ini harusnya sudah pasti ya, karena penerangan itu penting. Apalagi misalnya pekerjaan-pekerjaan yang cukup mendetail, misalnya pekerjaan mesin ataupun pekerjaan apa gitu, konstruksi, itu butuh penerangan. Lalu lantai licin ini biasanya di industri seperti industri rumah sakit itu insya Allah sudah tidak akan terjadi lagi. Misalnya kayak kecelakaan kerja akibat lantai licin, insya Allah sudah tidak lagi, karena office boy, office girl itu sekarang sudah kerjanya itu sudah rapi, mereka juga sudah
ada pelang untuk misalnya jangan dilewati lantai basah gitu ya, sudah ada seperti itu. Jadi insya Allah ini sudah terlupakan. Oke. Di situ saya juga menuliskan faktor peralatan. Mohon maaf ini PPT-nya agak kurang rapi, Pak. Karena tadi ini sudah berapa kali ngedit, mohon maaf, mohon dimaklumi. Lalu di sini saya menuliskan faktor peralatan. Faktor peralatan itu kondisi alat kerja buruk. Nah, ini juga perlu diperhatikan, perlu dijunjung tinggi bagi perusahaan-perusahaan kecil maupun perusahaan-perusahaan menengah ataupun perusahaan besar. Karena terkadang kita tuh takut kalau misalnya celakanya tuh karena alat. Karena alat tuh kan terbuat dari baja, ada yang terbuat dari besi. Ya paling tidak kalau misalnya terjadi kerusakan atau terjadi kecelakaan akibat alat yang rusak, yang pasti kita akan masuk rumah sakit yang pasti. Lalu rancangan alat sulit. Nah, karena sumber daya manusia ini juga kan diperlukan dalam mengoperasikan alat, apalagi di revolusi 4.0 ini, bahkan nanti 5.0 mungkin robot yang akan bekerja tidak lagi dengan manusianya. Tapi di sini kita masih memperhatikan bahwa rancangan alat sulit itu perlu agak sedikit dikurangi tingkat kesulitannya, karena terkadang ada SDM kita ini yang kurang mengerti, bukan tidak mengerti sama sekali, tapi hanya kurang mengerti. Lalu di situ kesalahan peletakan alat kerja. Nah, ini penting di bagian awal dalam pembentukan suatu perusahaan, ini harus diperhatikan. Karena peletakan ini sebenarnya ya sama seperti faktor-faktor yang lain, tidak terlalu penting, namun ya harus tetap diperhatikan. Nah, ini kerja mesin sudah tidak optimal. Ini misalnya misalnya kita lagi mengoperasikan mesin, pernah terjadi kematian mesin dengan sendirinya, padahal kita tidak ada mengotak-atik apapun, tapi dia mati sendiri, maka itu nyatanya dia sudah tidak optimal. Di sini saya menyimpulkan ada 3 cara menanggulanginya dari 3 faktor. Untuk menanggulangi faktor manusia, saya di situ menyimpulkan bahwa para perusahaan itu harus mengadakan pelatihan untuk para calon pekerja agar setelan mindsetnya selalu positif terhadap hasil usahanya. Karena di sini saya memperhatikan bahwa kecerobohan ataupun kelalaian ataupun kesulitan pekerja itu biasanya karena mereka tuh menganggap kayak sudah biasa menyepelekan hal sesuatu itu kan, seperti menyepelekan seperti itu. Jadi di sini diperlukan pelatihan, mungkin bahkan harusnya sebelum mereka direkrut sebagai pegawai di situ, sebagai pekerja di sana, maka diharuskan untuk mengadakan pelatihan ini menurut saya ya. Lalu nomor 2, saya menyimpulkan bahwa ini untuk faktor lingkungan ya. Untuk faktor lingkungan, saya di sini menyimpulkan bahwa bagi para pemilik perusahaan membangun tempat kerja dengan bantuan para ahli konstruksi agar tidak terjadi kesalahan tata letak ataupun desain tempat kerjanya. Nah, jadi saran saya untuk para pemilik perusahaan nantinya itu harap untuk sangat memperhatikan hal-hal kecil seperti tata letak tempat kerja ataupun mungkin bagian-bagian substansinya gitu ya. Dan juga di sini saya menyimpulkan bahwa pihak perusahaan harus selalu mengawasi jalannya mesin atau peralatan kerja dan melakukan servis rutin. Tentunya menjalankan mesin itu kan harus sesuai SOP gitu ya. Jadi menurut saya kalau misalnya dilakukan rutin gitu, servisnya dilakukan rutin, insya Allah mesinnya itu aman. Jadi kita tuh tidak ragu lagi kalau misalnya kan biasanya tuh kan perusahaan-perusahaan kan maksudnya tuh berjalannya itu pasti setiap hari.
kecuali hari libur ya, weekend. Nah, jadi alat tuh juga ada batasannya. Juga alat tuh juga bisa lelah maksudnya. Karena dia tuh juga bisa panas gitu ya. Baterainya juga bisa lemah, atau bisa juga dia misalnya kalau sudah terlalu dipaksa-paksa terus, peralatan memang sudah peralatan kuno misalnya, dipaksa-paksa terus untuk berjalan, untuk melakukan kegiatan industri, maka disitulah akan terjadi kesalahan-kesalahan fatal, bahkan yang mencelakakan setiap pekerja. Bukan hanya pekerja yang ada di sekitar alat itu, bahkan setiap pekerja kalau misalnya terjadi. Oke, sekian dari saya. Di sini ada sedikit wejangan. Jangan mengeluh. Siapa yang menjauhkan diri dari sifat suka mengeluh, maka berarti ia mengundang kebahagiaan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Thank you. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada sedikit kesalahan ataupun banyak kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen saya di mata kuliah SMK 3 dan Hukum Ketenagakerjaan, Pak Mustain. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Pada teman-teman, saya juga terima kasih atas waktunya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.